Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifari Banyemas dengan NIM 123100889. Saya di sini akan menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau disebut dengan PKN. Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sini mencakup 3. Yang pertama itu pembentukan komitmen. Indonesia sebagai negara kebangsaan modern dibentuk berdasarkan semangat nasionalisme yang mengedepankan persatuan meskipun terdapat perbedaan dalam agama, ras, etik, dan golongan. PKN bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam kepada generasi muda mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai kebangsaan, serta pentingnya komitmen dalam mempertahankan NKRI dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa berbagai gerakan dan ancaman, baik internal maupun eksternal, telah menguji keutuhan NKRI. Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip-prinsip kebangsaan sangat penting untuk memastikan negara tetap kokoh dan sejahtera. Dalam konteks ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus terus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta ditanamkan pada seluruh komponen bangsa, khususnya generasi muda, agar mereka dapat melanjutkan perjuangan untuk menjaga NKRI. Kedua adalah pengembangan pendidikan demokrasi. Menurut S. Winata Putra 2002, tujuan PKN adalah membentuk karakter bangsa melalui pembangunan demokrasi yang sejati, yang berlandaskan pada konstitusi negara. Demokrasi Indonesia harus berorientasi pada kehendak rakyat, diatur oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, seperti yang tercantum dalam tujuan nasional, yaitu melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga pendidikan demokrasi dalam PKN menjadi sangat penting. PKN dengan paradigma baru berfokus pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, kecerdasan warga negara atau civic intelligence. Yang kedua, tanggung jawab warga negara atau civic responsibility, dan partisipasi warga negara, civic participation. Civic intelligence yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara tidak hanya secara rasional tetapi juga secara spiritual, emosional, dan sosial, menjadikan PKN lebih holistik. Yang kedua, civic responsibility yaitu menekankan kesadaran setiap individu akan kewajibannya sebagai warga negara, bukan hanya hak-haknya. Yang ketiga, civic participation yaitu mendorong warga negara untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Dengan pendekatan ini, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan demokratis, di mana setiap warga negara berperan aktif dalam membangun bangsa. Ketiga, yaitu pembentukan civic minded. Civic mindedness mencerminkan loyalitas warga negara kepada negara yang penting untuk menjaga keutuhan NKRI, terutama menghadapi ancaman seperti perpecahan dan separatisme. Menurut Margaret 1999, civic mindedness mencakup sikap seperti kompromi, toleransi, solidaritas, dan loyalitas. Loyalitas ini tercermin dalam tindakan seperti kesadaran bela negara, penghargaan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, serta ketaatan pada hukum dan anti korupsi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajiban, serta memiliki karakter demokratis, loyal, dan berintegritas untuk menjaga kemajuan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.